Assalamualaikum warahmatullahi. Ntar saya balikin kemana teh? Mungkin saya duduk. Oh iya. Paling jam-jam 2 sih. Kasih teh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل سهلا إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا في الدين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi alhamdulillah ini pertemuan keempat kita. Artinya ini pertemuan terakhir insyaallah ya. Di pertemuan yang lalu kita mulai dari Al-Baqarah. Sebagian ada yang sudah menyelesaikan halaman kedua dari surah Al-Baqarah, ada yang sudah membaca halaman ketiga dari Al-Baqarah. Alhamdulillah, meskipun tidak banyak yang dapat kita baca, tapi insya Allah apa yang kita baca insya Allah dapat kita ambil faidah. Hari ini kita mulai dari Ali Imran ya. Kita mulai dari Ali Imran. Kita usahakan nanti berapa yang dapat kita baca dari Ali Imran. Kita mulai dari apa nih yang mau duluan baca, Ustadz Ghaffar atau Ustadz Fadli nih? Soalnya bangan tadi masuknya. Ana Asani fakut, Asani. Oh ya, Asani. Berarti Ustadz Abdul Ghaffar ya? Yeah. Insyaallah. Idza tanazala hadukuma an haqqihi ta'ayyan al-akhar. Bisa. Kalau udah salah satunya mengundurkan diri, berarti yang satunya lagi mau nggak mau harus maju. Kita mulai dari ini Ali Imran ya. Oh, Ustaz. Mohon koreksiannya Ustaz, masih banyak banget kayaknya. Bismillah. Mulai Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala ala. Kalau kita mau sambung Alif Lam Mim sama Allahu la ilaha illa, itu ada berapa cara? Kalau disambung Ustaz? Ya. Mim Allah Ustaz ya jadinya Ustaz. Iya, ada boleh berapa cara? Kalau kita baca Alif Lam Mim, apakah kita tetap mimnya kita baca panjang 6 harokat, atau kita baca 2 harokat, atau malah 4 harokat? Kita baca 2 harokat Ustaz ya. Ya, 2 harokat. Jadi di sini sebenarnya apa yang terjadi ketika Alif Lam Mim? Di sini mim akhirnya kan sukun.
Mim. Akhirnya Ustaz. sukun. Bertemu sukun di lafzul jalalah. Ya kan, lafzul jalalah pada lam pada lafaz Allah itu. Bertemulah Nggih. sukun dengan sukun. Sukun dengan sukun itu tidak bisa dibaca atau susah untuk dibaca. Maka cara agar bisa dibaca, maka salah satunya harus diberikan harokat. Salah satunya harus diberikan harokat. Maka harokat mim lah diberikan harokat tambah, harokat apa namanya, pembantu, yaitu harokat fathah. Sekarang kalau kita sudah kasih harokat, di sini muncul masalah baru. Kenapa? Karena yang awalnya tadi mim itu kan mim, kemudian ya, baru mim. Ya, mim sukun. Pada awalnya kan mad lazim. Sukun ketemu huruf mad ketemu sukun, itu mad lazim. Di sini permasalahan yang baru ini adalah mimnya sudah kita beri harokat. Kalau mimnya sudah kita beri harokat, hilang sebab mad lazimnya. Yang tadi mengharuskan panjang 6 harokat, ya kan? Mim. Kan 6 harokat nih. Kenapa? Karena huruf mad setelahnya sukun. Sukunnya sukun asli. Nah, kalau kita beri harokat, mimallahu, sekarang mimnya sudah berharokat. Maka sebab untuk menjadi panjang 6 harokat itu sudah hilang. Nah, ini kata para ulama yang memandang bahwa kita membacanya 2 harokat. Ada yang lain memandang bahwa yang dibaca tetap 6 harokat di sini. Mim Allahu la ilaha illahu, tetap dibaca 6 harokat. Apa alasannya? Alasannya kata para ulama, harokat mim ini harokat pendatang. Harokatnya tidak asli. Harokatnya kita pakai, kita baca untuk apa? Untuk bisa membaca 2 sukun yang bertemu, supaya 2 sukun ini tidak bertemu. Maka karena dia sebagai harokat pembantu, maka dia itu tidak dianggap. Pembantu itu tidak dianggap gitu. Pembantu itu bukan seperti majikan gitu istilahnya kan. Tidak bisa dianggap asli gitu harokatnya. Maka tetaplah dibaca 6 harokat. Jadi boleh dibaca berapa? Boleh dibaca 2 harokat. Boleh dibaca Boleh 6. dibaca 2 harokat. Boleh dibaca 6. Kalau dibaca 2 harokat, kenapa? Apa alasannya? Ini harus tahu. Nanti kalau ditanya kenapa 2 harokat gitu, jangan kita cuma tahu boleh dibaca 2 harokat dan 6 harokat saja. Kita harus tahu kenapa. Kenapa boleh dibaca 2 harokat? Kita jawab karena ada harokat mim. Karena mimnya sudah diberikan harokat. Kalau sudah diberikan harokat, berarti penyebab mad lazim itu sudah tidak ada. Maka kembali pada asalnya, yaitu mad tabi'i. Terus kalau ditanya, kenapa boleh 6 harokat? Nah, yang membolehkan 6 harokat memandang bahwa harokatnya ini harokat pendatang. Asalnya mim ini tetap sukun. Nah, harokat pendatang ini tidak dianggap. Ya, karena dia bukan asli gitu. Seakan-akan dia tidak ada gitu. Seperti itu. Makanya tetap mereka membaca 6 harokat. Paham ya sampai di sini ya? Oh, nggih, paham, Ustaz. Iya, lanjut. Tapi itu Ustaz, Coba kok kenapa disambung. baris atas dia Ustaz? Jadinya Ustaz. Mim Allah kok baris atas dia Ustaz? Biasanya kan kalau dia ada 2 yang mati itu kan dia biasanya tuh baris bawah ya dibuat ya kan. Ya, kayak qalatil a'rab misalnya kan. Iya. Qalatil a'rab. Insyaallah setelah Ustaz Ghaffar baca nanti kita jelaskan insyaallah. Oh, nggih. Baik Ustaz. Siap Ustaz. Ulang dari alif lam mim, Ustaz. Iya, coba disambung. Ustaz. Alif lam mim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يتبعون dari sini Ustaz Ghaffar fayattabi'una ma tashabaha فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا coba sekali lagi wasikhun coba wasikhun ra-nya coba ditebalkan lagi wa-nya ditipisin ra-nya ditebalkan والراسخون في العلم يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Masya Allah, tadi ra yang dhammah sudah tebal seperti apa? Innalladzina kafaru sudah tebal. Alhamdulillah.
Kemudian antum hati-hati ya kalau misalnya ada dhammah kemudian setelahnya sukun seperti misalnya azizun dzuntiqam, kemudian juga tadi innaka jami'un nas ketika dhammahnya sempurnakan karena Oh, Ustaz. karena ada huruf sukun kan harus balik lagi jadi agak kurang Iya. sempurna dhammahnya. Coba itu nanti lebih Oh. hati-hati lagi di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, Nggih, Masya Ustaz. Allah. Ustaz Zufar. Siap, Ustaz. Makasih, Ustaz. Iya. Jadi kembali lagi ke kenapa diberikan harokat fathah gitu kan. Biasanya biasanya kan diberikan harokat kasrah gitu. Nah, asalnya Ustaz Fadli ya, asalnya ketika dua sukun bertemu, nah asalnya yang diberikan harokat itu adalah huruf pertama dengan harokat kasrah. Asalnya itu ya. Asalnya dengan harokat kasrah. Kenapa harokat kasrah? Karena kasrah itu adalah harokat yang paling ringan. Kenapa diberikan harokat kasrah? Kasrah itu harokat yang paling ringan. Gitu. Jadi harokat fathah itu setelah kasrah baru setelah itu dhammah. Dhammah itu berat. Nah, kapan kapan orang Arab itu memilih selain kasrah? Ketika dua bertemu, kapan mereka memilih selain kasrah? Di antaranya terkadang mereka memberikan harokat dhammah. Jadi yang diberikan harokat itu dhammah. Apabila kalau misalnya sukun bertemu sukun tapi sukun yang keduanya ini fiil atau fiil amar misalnya atau fiil madhi misalnya. Kalau fiil amar seperti apa? Misalnya waqalat ikhruj alaihin, kan? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a وقالت وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. Ini kita baca وقالت اخرج عليهن. Tapi sebagian orang Arab ada yang baca وقالت اخرج عليهن. Dibaca dhammah, ya taknya diberikan harakat dhammah. Kenapa? Karena ukhruj itu kan ra itu harakatnya dhammah gitu. Jadi kapan mereka pindah dari harakat kasrah ke harakat yang lain, kadang tergantung kata setelahnya. Kalau kata setelahnya itu misalnya dhammah itu berat gitu. Jadi ringan berat itu saya gitu. Jadi kalau yang lain jadi lebih gampang gitu. Wala tukhruj alaihin. Ini salah satu contohnya. Kemudian kapan lagi mereka pindah ke dari kasrah ke harakat yang lain, tergantung juga seperti yang tadi kata setelahnya lil munasabah gitu. Untuk apa? Supaya lebih sesuai gitu. Lebih sesuai. Jadi pada kasus alif lam mim Allahu la ilaha illahu dipilih harakat fathah, kata para ulama supaya apa? Supaya untuk menjaga atau karena sesuai dengan harakat lam lafzul jalalah, yang lam itu kan harakat fathah. Dan agar apa? Agar menjaga ketebalan atau tafkhim lafzul jalalah, supaya lafaz Allah tetap tafkhim katanya. Untuk apa? Mengagungkan nama Allah. Karena kalau di harakat kasrah misalnya alif lam mim Allahu la ilaha illahu, di sini lafaz Allah itu jadi tipis gitu karena sebelumnya kasrah. Maka untuk menjaga ketebalan lafaz Allah itu, maka dipilihlah harakat kasrah. Kenapa tidak harakat dhammah? Karena tidak ada munasabah, tidak ada kesesuaian, tidak ada kecocokan antara dhammah dengan karena lam itu kan harakatnya fathah. Itu kan yang sesuai ringan, harakatnya ringan juga, tidak terlalu berat, fathah ringan, tidak terlalu berat seperti dhammah. Kemudian sesuai dengan lafzul jalalah yang harakatnya juga fathah. Itu makanya dibacalah diberilah harakat fathah seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ya Ustaz. Ya Ustaz.
Ya, dari mulai asalnya itu harokatnya diberi kasroh, kapan dari kasroh pindah ke harokat yang lain itu tergantung kata setelahnya. Nah, misalnya Iya, kata iya. setelahnya dhammah, dia dibaca dhammah. Kalau misalnya fathah itu kalau fathah biasanya itu juga tetap kasroh gitu. Misalnya qalat Iya. iftah gitu. Qalat iftah. Nah, kalau seperti itu biasanya baca qalat iftah gitu. Itu dari segi bahasa Arabnya. Kemudian kalau lafzul jalalah tadi kenapa dibaca fathah? Karena untuk mengkhususkan lafzul jalalah agar tetap tebal. Kemudian kenapa pada lafzul jalalah yang di sini tidak dipilih dhammah? Karena apa? Karena tidak ada kesesuaian. Dhammah dengan fathah itu kan berbeda. Seperti itu. Insyaallah Ustaz. Iya. Lanjut mulai alif lam mim ya Ustaz Fadli ya. Iya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء Balkan lagi ra-nya لا Ustaz Fadli. Alladzi yusawwiru wiru. Coba tebalkan lagi. هو Ya. الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أستاذ Ya, hunna. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
الفتنة وابتغاء harus sampai itu Ustaz ya? Iya, Iya ya. ini ya, biar kalau misalnya nggak cukup nafasnya, fayattabi'una ma tashabaha min, berhenti di situ, baru diulang, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wih, seperti itu. Yes, sir. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Coba warasikhun, ra-nya ditebalkan, kemudian khun, warasikhun, khun masuk di huruf amanna bih. Coba. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Huruf kha-nya dilatih lagi Ustaz Fadli ya. Kayak misalnya innallaha la yakhfa. Itu suara kha itu halus kemudian mengalir. Nafas mengalir. Yakhfa, la yuh. Terlalu ditekan gitu makhrajnya, diberikan lemahkan. Innallaha la yakhfa. Jangan 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 seperti ngorok gitu, jangan terlalu keras gitunya, dilemahkan. Misalnya la yukhliful mi'ad, kemudian warrasikhuna fil ilm. Kemudian tadi la yakhfa. Jadi dilatih lagi ya. Iya. Kho-nya Ustaz. Kho-nya kalau baris kho itu suaranya harus mengalir. Karena dia apa? Karena dia hams. Hams itu suaranya mengalir. Nah, kemudian kalau yang seperti Ustaz baca tadi itu tidak mengalir, itu seperti macet ya. Ya. Oh. Baik Ustaz. Ya.
Sekarang Ustadz Fakhri ya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illahu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ما تشابه. Enggak bisa dari minhu. Oh, bisa Ustaz ya? Ibtigha al-fitnati. Nah. Fitnati. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. أحسنت أستاذ فخري. جزاكم الله خير.
sekarang giliran saya yang baca ya. Kayaknya nggak ada lagi teman-teman yang masuk nih. Nah, Ustaz. Mau request apa? Riwayat apa nih? Saya lagi megang PDF Ustaz. Qiraah Asyrah Ustaz. Tapi saya nggak tahu nanti Ustaz pilih yang mana ini. Karena minggu kemarin saya juga bingung. Ini apanya ya yang beda dengan Hafiz gitu. Jadi saya nyiapin mushafnya biar nanti saya tahu nih qiraah apa gitu. Kita coba apa ini ya? Kita coba Warsh ya? Atau apa? Aduri Abu Amr. Tafadhol Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Atau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Coba ya. Abu Amr ya Ustaz. Abu Amr. Ad-Duri an Abi Amr. Coba ya. Iya. Kan karena katanya itu enggak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Mana lanjut atau apa? Cukup nih, setelah mana aja? Ini ada yang mau ditanya nih Ustaz. Hah? Ada yang mau ditanya Ustaz. Iya, tafadhal. Pertama Ustaz, tadi Ad-Duri ya Ustaz ya kan. Itu kayak mana Ustaz mendeteksi karena perubahannya itu kan perubahan odomir tadi. Itu kayak mana itu bisa dideteksi tadi? Yusawwiruhum tadi Ustaz ya. Yusawiruhum. Wah, saya nggak Yusawwiruhum tadi Ustaz. Atau saya salah dengar? Yusawwirukum. Oh iya Ustaz ya. Oh. Alladhi Yusawwirukum Ustaz ya. Mungkin tadi saya salah baca, nggak tahu ya. Tapi yusawwirukum tidak ada perbedaan di sini. Oh enggak ada Ustaz ya. Kemudian ini Ustaz. Ustaz Fahri apa kalau yang antum dengar apa?
Oh, saya ini kan PDF-nya itu di sampingnya itu ada kayak semacam catatan Ustaz. Jadi sih saya lebih fokus ke situ tuh. Nah. Ini yang beda nih yang mana ya? Oh, Yang beda nih yang mana gitu. Oh, Saya kotakin, oke. Ustaz. Saya PDF-nya saya kotai. Oh, line ini. Ini iya, iya. berarti kayaknya cuma dua. Karena kalau kiraat saya Jadi udah kalau masih ngeblank Ustaz, ngeblank saya. Karena kan kalau kalau di kita tengok halaman Ustaz ya, ini ya. ya, Apa tuh Ustaz? kenapa Ustaz Halo, Ustaz. Fatri? Ini Ustaz. Oh, untuk dia kan memang perkara qiraat ini banyak kena di hamzah Ustaz ya kan Ustaz. Jadi itu Ustaz, kayak kita merasa apa namanya? Kayak tadi kan line sih Ustaz ya kan. Nah, dia itu memang Iya. nanti di qiraat itu memang dia pukulannya itu gitu itu oh ada metode apa kayak mana Ustaz? Metode cuman metode maksudnya apa ini? Ah, ketika Atau kita ada baca gitu kan, kaidahnya gitu. iya, atau ada kaidah gitu Ustaz, supaya kita lebih cepat itu. Oh, ini berarti nanti ini bukan linnas ini gitu kan. Karena kan memang ada juga hamzah di situ gitu kan. Kalau kayak Taurat itu tadi kan mungkin ya dia di situ rohnya itu di Quran itu kan beda-beda tuh nanti Ustaz ya. Rohnya itu ada yang roh kayak mana gitu ya, yang menandakan dia untuk jadikan kayak gitu Ustaz ya. Emang Ada kaidahnya tuh kalau misalnya di bab imalah itu kaidah umumnya misalnya Imam Hamzah dan Kisai iya. setiap alif yang apa namanya, alif yang berasal dari ya atau ya yang diubah menjadi alif, itu Imam Hamzah dan Kisai itu membacanya imalah. Itu kaidah umum. Oh, iya kaidah Jadi umum kalau Ustaz ya. misalnya kata innallaha la yakhfa, dibaca innallaha Iya. la yakhfa, itu kaidah umum Imam Hamzah dan Kisai. Kemudian nanti ditambah misalnya setiap kata atau setiap isim yang wazannya itu wazan fa'la. Kalau fa'la ini seperti misalnya taqwa. Itu fa'la berarti taqwa. Kemudian atau wazan fu'la. Fu'la misalnya dunya. Nah, itu atau fi'la. Misalnya kalau fi'la itu seperti misalnya apa ya? Apa wazan fi'la? Wazan fi'la. Zikra. Kalau zikra, ya zikra. Kalau zikra ini beda karena dia ra. Coba cari yang selain ra. Selain ra. Iya. Zikra. Wazan dia Ustaz ya, berarti bukan istilahnya bukan mujarrad. Miska Ustaz? Miska. Apa? Miska. Oh, itu miskatun ya. Dia ini itu beda lagi, beda. Itu miska. Beda lagi ya. Coba. Yang penting pokoknya wazan fi'la, fu'la, fa'la, fi'la, fu'la. Kalau fi'la itu seperti misalnya Isa, tapi Isa ini dia lebih khusus, kasusnya lebih khusus gitu karena tapi dia lebih khusus. Kemudian ada yang fa'ala atau fu'ala. Fa'ala seperti misalnya yatama. Fa'ala yatama atau fa'ala seperti sukara atau usara, seperti itu wazannya. Jadi setiap wazan yang kayak gini itu misalnya Imam Hamzah dan Kisai baca bacanya imalah gitu. Atau kemudian fi'il sulasi yang ada ayatnya tapi dirubai kan. Misalnya anja misalnya. Anja. Ini fi'il rubai kan. Atau zakka misalnya. Zakka itu asalnya kan zakka. Di zakka itu dibaca. Jadi kayak gitu ada kaidahnya gitu. Seperti itu. Iya. Masya Allah. Terus itu Ustaz,
Saya lihat kan kalau wakaf tadi Ustaz, itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tuh ada yang naruh mim itu Ustaz. Naruh Wakaf lazim gitu ya. Iya, wakaf lazim. Itu tergantung ijtihad para ulama itu kalau wakaf itu. Iya Ustaz ya. Iya. Kalau maksudnya itu apa namanya? Kalau ditaruh mim gitu kan berarti beliau berpendapat bahwa ayat mutasyabihat itu tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Gitu. Maka harus nanti di situ. Iya. Benar. Ada yang memandang bahwa orang yang mumpuni di dalam bidang ilmu itu juga mengetahuinya. Maka dia tidak berhenti di kata illallah gitu, masuk ke wasikhuna fil ilm, di situ wakafnya. Wa ma ya'lamu ta'wil illallah wa wasikhuna fil ilm. Mulai yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Oh, berarti dia jadi waw ataf ya sudah. Waw ataf jadinya dia. Iya. Iya. Seperti itu. Kemudian apa Ustaz? Gimana? Apa namanya? Ada kan Ustaz waktu saya dengar tuh kan ketika dia akhiran dia umat tabi'i ya kan. Kayak misalnya surah Al-Asr itu Ustaz. Memang butuh nggak penekanan ketika innalladzina amanu supaya katanya tidak kita pergi ke idgham bi gunnah gitu. Apa memang harus ditekan nada kita apa atau bagaimana gitu Ustaz? Kayak matamkin gitu. Kalau itu tidak perlu. Tidak maksudnya ditekan, maksudnya maksud ditekan itu adalah kita menjelaskan matnya. Matnya itu dijelaskan, jangan tidak jelas. Karena apa? Karena itu supaya agar kita tidak baca seperti ini misalnya. Misalnya illal amanu wa amilus shalihat karena itu tidak baca. Jadi illalladzina amanu wa amilus shalihat panjangkan amilus shalihat. Jadi sempurnakan matnya, huruf matnya. Iya. Baik Ustaz. Karena itu kan waw bertemu dengan waw. Bertemu dengan waw. Iya, itu tadi. Kaidahnya kan biasanya waw ketemu waw itu biasanya diidghamkan, tapi di sini tidak diidghamkan. Tahu kenapa tidak diidghamkan? Iya, kenapa tuh Ustaz? Iya kan? Nah, biasanya kan kalau huruf sesama huruf bertemu diidghamkan. Misalnya idrib bi'asaka, ya kan? Idrib bi'asaka. Idgham. Qalqalah di situ karena idgham. Tidak kita baca idrib bi'asaka karena di situ udah idgham, idrib bi'asaka. Misalnya yang ini. Qalu wa ma misalnya sama-sama mim ketemu mim maka idgham. Nah, di sini kok nggak idgham gitu kan? Itu timbul pertanyaannya padahal sama-sama waw. Iya. Jawabannya waw di sini waw pertama itu tidak sejenis atau tidak sama dengan waw yang kedua. Meskipun hurufnya waw sama, tapi dia tidak sejenis dan tidak semakhraj. Oh iya sih, Nah, syarat idgham mitlain itu adalah semakhraj, ya kan? Misalnya idrib bi'asaka. Itu ba makhraj dari mana? Dari dua bibir. Bi'asaka dari dua bibir. Makanya idgham. Tapi kalau misalnya qalu wa hum. Gitu. Qalu ini makhraj waw yang pertama di mana? Al-jauh. Makhraj waw yang kedua di mana? Makhraj waw kedua di bibir. Di bibir. Dua bibir. Jadi beda makhraj. Jadi dia ini tidak murni mislain gitu ya, tidak murni minal mutamathilain. Meskipun sama-sama huruf mat ini harus memonyongkan kedua bibir, tapi dia tidak murni, tidak sama dengan al mutamathilain.
Walah. Iya, baru tahu ya. Saya pikir itu karena mat tamkin, Ustaz. Saya pikir karena huruf mat gitu. Itu dinamakan mat tamkin itu ya itu supaya menjaga matnya gitu. Mat Iya. tamkin gitu. Oh, Supaya alah. mat yang untuk apa? Untuk menjaga agar tidak idgham gitu. Itu hanya penamaan saja gitu. Padahal kan sama-sama mat tabi'i kan. Iya. Di musawar tuh udah ada loh, Ustaz. Dari musawar. Tapi di kitab tajwidnya orang Indonesia yang khususnya basicnya Nahdlatul Ulama itu ada, Ustaz. Yang kayak misalnya yang Iya. bu'a, Kiroati nggak tahu sih. Kalau yang bu'a ada, Ustaz. Yang bu'a ada. Yang bu'a Kudus. Oh, Karena apa namanya tajwid musawwar ini lebih fokus memberikan apa namanya memberikan asas yang kuat untuk orang yang belajar tajwid gitu. Jadi kalau orang sudah punya asas itu, jadi semua mat tambahan itu mat tamkin, mat farq, kemudian mat apa lagi namanya mat ta'zim, Nah, kemudian entah apa itu banyak nama matnya banyak. itu semuanya kembali ke mat-mat yang udah disebutkan. Ada yang kembali ke mat tabi'i, ada yang kembali ke mat lazim, ada yang kembali ke mat jaiz munfasil seperti itu. Jadi, Iya. Saya sebenarnya pengen komen tapi bukan perkara kiroatnya, nggak apa-apa, Ustaz ya. ya tafadhol. Jadi pada pertemuan ketiga itu ketika antum baca yang halaman ketiga nggih, itu saya keingat saya lebih nyoroti ke mujawatnya, Ustaz, kayak nada makomatnya begitu, tapi nggak tahu kalau antum menamakan apa. Saya nggak pakai nama makomatnya, cuma saya pakai kayaknya ini Ustaz Fathul Khair pakai nadanya Syekh Mahmud Khalil. Karena biasanya saya dengarnya hampir-hampir mirip begitu, Ustaz. Hampir. Saya nggak tahu apa mungkin memang jenengan membayangkan beliau. Yang kali ini saya itu keinget dengan guru saya yang ya guru meskipun hanya 1 minggu di Malang, namanya Ustaz Sofyan, Ustaz. Ustaz Sofyan Nur Marbu Al-Banjari. Lah, beliau tuh kayak tadi bacanya. Ketika waktu acara muasalah apa begitu, ulama-ulama begitu. La ilaha illallah gitu. Apa memang itu nada-nada seperti itu tuh muncul karena tersendiri atau memang Ustaz memang ada latihan khusus karena mendengarkan MP3 atau gimana? Kalau boleh tahu, Ustaz. Kalau saya itu kadang-kadang kayak kalau misalnya di sini Mesir ini kan sering di itu apa namanya warung-warung itu sering mutarin apa murotal mungkin ya. Mungkin kadang-kadang terpengaruh gitu. Atau mungkin kadang terpengaruh sama imam masjid nih kayak gitu kan. Maksudnya kalau kita nggak punya apa namanya maksudnya kita tidak mahir dalam membedakan antara irama ini dan irama itu, kita sering terombang-ambing gitu. Ada yang baca irama ini kita ngikut gitu. Ada yang baca ini kita ngikut gitu. Kalau orang yang misalnya apa namanya mahir dalam membedakan irama-irama, dia bisa mau irama apa aja dia sudah tahu gitu gimana cara untuk membuat irama ini gitu udah tahu gitu. Jadi kalau yang seperti saya ini ya itu saya pernah belajar tapi kadang saya lupa gitu ini irama apa ini lupa gitu. Suka lupa nggak mendalami. Tapi ke bawah, Ustaz ya. Tapi kalau irama itu memang ke bawah dia gitu. Biasanya ke bawah apalagi orang yang tidak fokus di bidang irama itu. Seperti itu sih. Tapi kalau Syekh Khalil Al-Husari itu memang beliau itu Masya Allah dari segi bacaan, kemudian dari segi irama, dari segi penghayatannya itu kalau baca Quran itu memang beda. Tujuan kita baca Al-Quran itu, tujuan kita baca tahsin itu agar kita baca sesuai makhraj, kemudian sesuai sifatnya semua, tajwidnya semua, kemudian kita lebih bisa menghayati. Makanya Imam Jazari bilang li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati, kata Imam Jazari. Wa zinat da'i wal qiraati. Kalau hilyah itu apa arti hilyah? Hilyah itu artinya perhiasan. Nah, kalau perhiasan itu harus indah.
perhiasan, kemudian wazinatul ada, hilyatut tilawah wazinatul ada, gitu. Penghias tilawah dan memperindah ada atau qiraah itu sama tuh, tilawah ada, kemudian qiraah itu maknanya hampir sama. Jadi kalau seandainya kita bertajwid tapi nggak enak didengar, itu ada yang salah itu dengan tajwid. Atau nya salah, atau penghayatannya tidak ada gitu. Ketika membaca itu otaknya kemana-mana gitu, tidak fokus gitu. Jadi tajwid itu seperti itu gitu. Apa namanya, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Jadi Imam Jazari itu, dan bukan beliau aja, banyak orang-orang yang mengatakan syekh yang suaranya biasa-biasa saja, atau bahkan suaranya maksudnya tidak ada nadanya gitu. Tapi ketika membaca itu sangat enak didengarkan gitu. Sangat enak didengarkan. Kenapa? Dia selain menguasai ilmu tajwid, dia juga menghayati bacaannya, sehingga ketika dihayati bacaannya itu dapat gitu, rohnya itu dapat gitu, maknanya itu dia dapat, di mana dia berhenti, di mana dia memulai, itu memberikan pengaruh gitu, memberikan pengaruh pada bacaan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Siap, Ustaz. Ada pertanyaan lain Ustaz Fakhri? Kalau tidak ada, tamam Ustaz. Gimana Oke, rencana Ustaz? terakhir, Apakah fokus dulu di kegiatan Ustaz atau mau lanjut? Gimana? Insya Allah kalau mau kapan nih mau kita lanjut nih? Apa namanya, Ustaz Fadli mau bergabung? Insya Allah, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Asik. Ya, betul. Ini Ustaz, yang kemarin yang lombanya yang apa ya, 3 tahun lalu Ustaz. Oh, yang Itu kita Syekh Aiman tuh dia itu kan itu udah marah tuh Ustaz. Itu kira-kira kenapa Ustaz dia menyebabkan sampai begitulah, yang ya istilahnya sepengetahuan Ustaz lah gitu kan. Kenapa dia sampai bahasa-bahasa yudillu gitu kan. Yudillu nahum, kan ada dia bahasa begitu ya kemarin ya. Ketika yang dari Indonesia itu baca itu, yang perempuan itu. Kira-kira apa itu Ustaz? Yang membuat Syekh Aiman begitu apa gitu ketika berkomentar seperti itu gitu kan. Kita kan juga terkejut Ustaz ya gitu. Jadi beliau Iya, Ustaz. Indonesia ini gampang seperti gampang tertipu, kata Syekh Aiman. Emang gitu sih, orang Indonesia ini terlalu lemah gitu. Maksudnya budaya-budaya dari luar itu cepat masuk gitu ke Indonesia ini. Apapun itu, bukan hanya di dalam ini. Apapun itu kalau udah masuk ke Indonesia itu langsung ya itu semua. Sayangnya memang kata Syekh Aiman, orang Indonesia ini terpengaruh oleh orang-orang luar, misalnya seperti orang-orang dari Iran, seperti orang-orang dari Mesir gitu kan. Mereka itu kalau kita lihat musabaqah di yang fokusnya ke maqamat, itu mereka itu sering melanggar kaidah tajwid. Mereka itu sering melanggar kaidah tajwid, sering mengubah-ubah huruf. Dan ini sering saya dengar. Dan sering mengubah-ubah huruf. Kemudian pokoknya tajwid itu tidak dijaga, mulai dari fathah. Terkadang ketika membaca fathah itu karena cengkok-cengkoknya itu bisa berubah menjadi miring, taklil atau imalah sughra. Ya, seperti itu saya dengar. Kemudian ha-nya juga pelafalannya kadang beda, seperti ha seperti itu. Baca itu kan berubah. Kemudian pelafalan huruf ha juga berbeda. Misalnya ha itu biasanya dibaca misalnya wasyamsi wa duhaha, seperti itu gitu. Jadi orang Indonesia itu menerima itu gitu. Jadi mereka sering dengarkan karena suaranya enak. Kemudian terpengaruh juga di makharijul huruf. Nah, Syekh Aiman ini yang maksud beliau, karena banyak qori, bahkan qori internasional itu banyak memang merusak, bacaannya itu merusak. Bahkan di musabaqah internasional itu
Ada orang yang bacaannya makharijnya berantakan karena suaranya bagus, itu dipuji-puji Juara. gitu. Padahal padahal kan tujuan kita itu kan yang pertama yang menjadi nomor satu adalah ilmu tajwid gitu. Tapi justru itu di nomor dua kan. Iya. Nah, Ustaz. Jadi kita meskipun Syekh Aiman itu tidak membolehkan maqamat itu kayaknya secara mutlak beliau itu mengharamkan. Oh, iya Ustaz ya. Tapi yang Iya, beliau ya. katakan yang beliau katakan itu ada benarnya gitu. Ada benarnya, memang kenyataannya seperti itu. Meskipun kita tidak pendapat bahwa maqamat itu 100% itu tidak boleh gitu, karena kalau kita dengar ya kan bacaan-bacaan syekh-syekh seperti Al-Husari itu juga mengandung unsur maqamat gitu. Iya. Bagaimana? Kita kadang ada orang yang menganggap setiap yang bernada itu dia seperti nada musik gitu kan. Itu kan tergantung dari orangnya sendiri gitu kan. Tergantung dari orangnya sendiri. Setiap orang tuh berbeda memandang gitu. Ada yang memandang bahwa ini iramanya bagus, iramanya soft, ini iramanya sesuai dengan Al-Qur'an. Ada orang lain yang sesuai gitu. Kita butuh apa menjadi sebuah nama itu boleh dibaca atau tidak akurnya gitu. Karena orang mendengar bacaan gitu seperti bacaan yang mendayu-dayu. Jadi beliau menganggap itu seperti seperti menyanyi dengan Al-Qur'an. Nah, itu anggapan beliau gitu. Iya. Ulama lain memandangnya tidak seperti itu. Itu biasa saja, itu termasuk memperindah suara dalam membaca Al-Qur'an gitu. Kita tidak punya tolak ukur apa sih lagu semacam apa sih yang bisa diterima di dalam baca Al-Qur'an. Makanya yang paling yang paling pas itu adalah pendapat yang mengatakan irama yang sesuai dengan tajwid itu adalah irama yang diterima. Irama yang sesuai dengan tajwid adalah irama yang diterima. Kemudian nanti dilihatlah apakah iramanya ini termasuk irama Arab gitu kan? Apakah iramanya ini irama yang yang masih menjaga adab dengan Al-Qur'an gitu kan, karena ada irama-irama yang kalau kita dengar itu irama-irama Al-Qur'an gitu kan. Irama-irama yang seperti dipakai nyanyi-nyanyian gitu kan. Itu kan tidak ada adab namanya. Jadi tolak ukurnya itu kalau sesuai dengan tajwid maka boleh dibaca. Kalau tidak sesuai maka dilihat, kalau misalnya nanti merubah huruf itu nanti jatuhnya kalau disengaja itu haram gitu. Kalau misalnya tidak disengaja itu tetap saja salah gitu, seperti itu. Karena masalah irama ini tergantung selera orang gitu. Selera orang itu beda-beda gitu. Kita perlu ada satu yang menjadi hakim gitu, yang menjadi yang memutuskan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Itu tadi lah kaidah tajwid itu. Jadi setiap bacaan kita ukur lagi, kita timbang pakai timbangan tajwid gitu. Kalau sesuai maka sesuai, kalau tidak maka tidak. Jadi kalau menurut saya sendiri bacaan-bacaan yang qori-qori yang ikut musabaqah, kemudian yang ikut di MTQ itu, kebanyakan yang saya dengar itu banyak mereka yang kesalahannya turun temurun atau kemudian menyebar gitu dari satu ke satu. Jadi kalau kita dengar itu sama gitu, kesalahannya itu sama di satu huruf yang sama atau satu model bacaan yang sama, itu karena memang menyebar gitu, terpengaruh satu sama lain. Gitu. Benar Ustaz. Apalagi sekarang penting kita belajar tajwid, belajar betul-betul kita pahami. Kita belajar juga ilmu suara juga. Jadi sekarang ada pembahasan tentang ilmu suara juga, itu dibahas semuanya itu. Suara ini bagaimana munculnya, kemudian sifat-sifatnya apa saja. Kemudian dibandingkan dengan huruf Al-Qur'an dengan huruf yang diucapkan sehari-hari oleh orang-orang Arab. Nah, gitu. Itu beda itu. Orang Arab mengucapkan huruf jim. Orang Arab yang sekarang di dalam Amiyah itu mengucapkan huruf jim itu berbeda-beda. Ada yang dia baca misalnya jim gitu kan, jim.
ada yang baca jim, ada baca jim, gitu. Ada banyak gitu modelnya. Jadi ada yang baca Iya, iya. jim. Jim itu seperti ada rohawahnya, jim katanya. Jim. Ada itu dari Syam itu seperti itu. Orang Syam itu kalau jimnya seperti jim. Syahid katanya. Syahid katanya. Seperti itu. Seperti itu juga tidak benar. Kita perlu belajar tajwid supaya kita tidak sesat. Iya, Ustaz. Ada orang sesat. Dan yang lain kalau nggak ada kita sudahi saja. Iya, Ustaz. Udah terakhir tadi, Ustaz. Akhri, gimana? Kapan mau kita mulai ini? Ya, kita akan bahas kitab At-Tajwid Ahkamun Nadhariyah wa Mulahadhatun Tatbiqiyah. Naam. Karya Syekh Yahya Al-Ghathani. Insyaallah Ustaz Fadli mau ikut nggak? Kalau punya basic nahwu sharaf, insyaallah ini mudah insyaallah. Iya, Ustaz. Cepat nyambung. Ya, Ustaz, anak ikut insyaallah, Ustaz. Waktunya masih kayak gini nggak, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Jamnya atau apa, Ustaz? Yang sama, insyaallah waktu yang sama. Iya. Kalau jamnya kayak gini masih apa, Ustaz? Dikhususkan kosong memang nih, Ustaz. Ba'da zuhur ini. Iya, insyaallah kita nanti waktu sekitar 1 jam lah, 1 jam setelah itu kita selesai karena misalnya mungkin ada juga kan teman-teman juga ada kegiatan gitu kan supaya bisa melanjutkan kegiatan. Insyaallah nanti Ustaz Fakhri ada PDF-nya kan? Alhamdulillah udah dapat, Ustaz. Udah. Iya, nanti kita diumuminnya di grup yang biasa ya, grup yang umum itu. Siap, Ustaz. Kayak biasa, misalnya kalau seandainya Google Meet-nya masih bisa dipakai, masih bisa Ustaz ya? Masih bisa, Ustaz. Insyaallah ya. Masih banget. Nanti insyaallah antum yang tampilin PDF-nya dari antum. Hadir. Kemudian nanti kita baca sama-sama nanti insyaallah. Siap, Ustaz. Berarti boleh ditampilkan, Ustaz, kayak PDF-nya, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, siap, Ustaz. Insyaallah. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Atas semua ilmunya. Iya, dan waktunya dan mujahadah. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, Amin. bisa. Alhamdulillah kita kemarin tajwid musawwar sudah selesai. Kita bahas sudah 2 kali, kita pernah selesai. Yang kedua. Kemudian insyaallah kita baca kitab tajwid punya karya Syekh Yahya Al-Ghathani. Ini lumayan bagus kitab beliau itu. Ada masing-masing punya kelebihan. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan taufik bisa kita selesai. Amin. Amin. Syekh Yahya Al-Ghathani. Mungkin nanti kalau setelah itu mungkin kita baca ya setelah itu ya. Ada karya bagus ini juga karya Syekh Makki Nasr Al-Jirisi. Kitabnya namanya Nihayatul Qaulil Mufid. Nihayatul Qaulil Mufid itu fi ilmi tajwid. Itu bagus itu kitabnya. Sangat bagus kitab. Syekh ini Syekh Azra'i Abdul Rauf itu beliau ketika membuat kitab tajwid beliau itu salah satu rujukannya adalah kitab Syekh Makki Nasr Al-Jirisi namanya Nihayatul Qaulil Mufid. Oh. Iya, Ustaz. Nihayatul Qaulil Mufid. Jadi Ustaz, kira-kira Ustaz. Ustaz, terakhir kedua nih, Ustaz. Jadi kira-kira Ustaz, seperti ini kan Ustaz, kami kan semalam tuh sempat ada ngaji sama namanya itu Ustadz Ivan Perwira itu Ustaz ya. Itu saya rasa dia tuh lumayan keras Ustaz. Kerasnya begini Ustaz. Dia itu nggak mau menjelaskan kalau sebelum kita hafal matan Ustaz. Kira-kira hafal matan ini kayak mana Ustaz ya? Dia nggak mau jelasin tuh. Kamu kalau mau saya jelaskan tuh kamu harus hafal dulu tuh matan Jazari itu. Saya baru mau jelaskan katanya. Jadi kira-kira itu Ustaz ya. Hafal matan ini kayak mana Ustaz ya? Saya rasa ngafal matan tuh berat kali Ustaz. Jujur aja Ustaz. Ampun saya ngapal matan ini. Iya, tapi aduh. Jazari itu berapa ya? 83 berapa? 100 bait apa berapa ya? Iya.
Jadi begini, maksudnya Ya. terkadang ada guru itu memang agak keras dia, tapi di balik kerasnya itu beliau itu tidak ingin usaha beliau ngajar itu sia-sia. Oh. Kalau orang Iya, biasanya Ustaz, kalau ya. tidak hafal matan, biasanya itu lupa gitu. Kemudian kalau nanti dia berhujah, hujahnya lemah gitu. Jadi seakan-akan Iya, kalau Ustaz, ya. ngajar, kemudian setelah itu paham dah, setelah itu ditanya dalil nggak tahu, ini siapa yang bilang dia nggak tahu, jadi seakan-akan nggak percuma beliau nggak gitu. Jadi makanya beliau nggak mau gitu, maka diwajibkanlah menghafal matan. Saya gitu juga, saya belajar qiraat ini saya Ustaz. mulai baca qiraat setelah saya hafal sekitar 700 bait nazam Syatibi. Masya Allah. Jadi saya pertama belajar hafs. Sewaktu saya menghafal hafs, itu Syekh mewajibkan saya sebelum setoran itu wajib setoran matan. Sebelum setoran Quran wajib setoran matan gitu. Kenapa? Karena memang saya ingin belajar qiraat gitu. Kata beliau kalau mau belajar qiraat, apalagi qiraat sah ya, bukan qiraat yang satu-satu. Kadang misalnya hafaz setelah itu misalnya ambil syu'bah udah gitu. Bukan yang kayak gitu. Tapi yang pengen belajar qiraat, kalau mau belajar qiraat hafal matan. Gitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah hafal matan, kita bisa bisa mengambil dalil dari matan itu. Matan yang kita hafal nih biasanya matan yang benar-benar matan yang mu'tabar yang diakui oleh para ulama di sepanjang masa gitu. Jadi semua ulama mengakuinya gitu. Bukan matan yang abal-abal gitu. Jadi matan yang kita hafal seperti Jazariyah, seperti Tuhfatul Atfal, seperti misalnya Syatibiyah, itu matan yang sudah diakui oleh para ulama gitu. Jadi itu hujjah itu kalau di ilmu tajwid itu hujjah gitu, seperti kitab dan sunnah gitu. Jadi kalau dalam hadis, dalam fikih itu kita berdalil dengan Quran dan sunnah, jadi dalam tajwid ini kita berdalil dengan perkataan ulama yang mereka itu hujjah di dalam bab ini gitu. Makanya nggak heran gitu kalau sebagian guru itu memang yang menginginkan murid-muridnya itu menjadi gitu, bisa paham, bisa jadi orang gitu kan. Gak heran kalau mereka mewajibkannya. Dihafal aja gitu. Kadang syekh yang mewajibkan gitu tidak mengharuskan misalnya kali hafal itu harus misalnya 10 bait seperti itu. Misalnya hafal aja 2 tapi istiqomah. Bayangkan kalau seminggu kita hafal 2 bait. Berarti kalau sebulan berapa? 8 bait. Kalau 2 bulan udah 16 bait. Gitu kan nggak terasa setahun. Setahun udah berapa? 8 kali 12 berapa itu? Udah hampir selesai kan? Kita aja yang kita aja awak mau cepat pula ya kan? Iya, makanya maksudnya kalau ada guru yang bilang gitu jangan kita anggap sulit gitu. Saya aja nggak terasa, alhamdulillah Syatibiyah udah selesai, alhamdulillah. Enggak terasa gitu. Dikit. Enggak terasa. Lama-lama selesai. Dan kita justru bersyukur dapat guru yang seperti itu. Gitu. Iya, Ustaz ya. Iya. Banyak di sini. Di sini yang belajar qiraat itu banyak. Tapi terkadang sebab masyayikh itu enggak nyuruh, enggak mewajibkan menghafal. Ya, gitu-gitu aja lah nanti. Kan? Kita kan ingin berkembang. Iya. Dan kita menghafal matan ini supaya apa? Kita hafal matan, ya. Misalnya kita hafal Syatibiyah. Kita hafal Syatibiyah ini supaya apa? Supaya kita bisa lebih menyelami syarah-syarah matan Syatibiyah. Matan Syatibiyah ini banyak syarahnya. Jadi nanti kita baca syarah yang untuk pemula gitu. Ada yang syarah untuk yang menengah. Ada yang untuk misalnya udah level atas gitu. Itu masing-masing syarah itu punya kelebihannya dan jika kita masyarakat bahwa pertemuan kita di dalam bidang qiraat. Bayangkan kalau kita tidak hafal matannya. Pas baca syarahnya, kan ketika ketemu matan, qauluhu kaza, perkataan nazim, ya, yang penafsir yang seperti ini, maksudnya ini. Maksudnya gimana nggak nyambung? Ini matannya di mana? Nggak nyambung gitu kan. Jadi untuk supaya kita bisa berkembang, hebat, kita harus hafal matan gitu. Karena matan itu sebagai kuncinya. Jadi setelah punya kunci, kita bisa masuk ke ilmu itu ke
sedalam-dalamnya kita masuk seperti itu. Iya. Benar Ustaz. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ya, pelan-pelan Allah. kita jangan pernah anggap sulit gitu. Jangan kita ini 100 Iya. bait kapan ini bisa selesai. Jangan kayak gitu. Mulai aja gitu. Misalnya istiqomah misalnya pengen hafal berapa gitu. Hafal 10, oke, alhamdulillah 10, Masya Allah. Atau hafal 20 bait udah oke, hafal muqaddimah sama hafal makharijul huruf, alhamdulillah gitu kan. Makharijul huruf nanti tanya makhraj ini apa dalilnya? Oh ini. Alhamdulillah. Setelah lancar, tambah lagi dikit lagi, tambah sifatul huruf, alhamdulillah, kan? Nah, kita kan ini kayak proyek jangka panjang gitu, proyek jangka panjang. Kita tetap menghafal sampai mati gitu istilahnya gitu. Pokoknya jangan anggap sulit, Insyaallah mudah. Insyaallah Ustaz. Pernah tuh ngaji sama Ustaz Ivan. Aduh, pernah Ustaz. Al-Fatihah 3 bulan nggak lewat Ustaz. Hancur. Gimana kondisi kesehatan beliau? Kesehatan beliau Ustaz sekarang dengan sakitnya dapat anak Ustaz. Posisi sekarang. Hah? Kok bisa Bang? Iya. Oh. Udah waktu dia dulu masih di Garu Ustaz. Garu 2 dia sekarang. Iya. Dia kan gara-gara itu Ustaz, sampai dibenci orang LPTQ dia Ustaz. Karena nggak mau kayak gitu. Karena orang-orang ini kan malas ngapal matan. Orang-orang LPTQ Ibkoh ini. Itu tadi kan. Ya, saya sama Bang Andi Zainal udah lapat. Kau hafal aja lah kata Bang Andi Zainal kan. Ya lah hafal lah Bang. Walaupun dah macam mau nak mampus aku ngapal ini aku bilang. Itulah bilang sama dia. Sehingga Ustaz sampai dia sakit. Saya belum dengar dia mensyarahkan Ustaz. Tapi kalau ilmu nggak usah tanya lah kalau Ustaz Ipan. Ampun. Luas sekali ilmu beliau Ustaz. Masih ada orang kayak gitu. Sekarang ngomong udah bisa kalau ngomong. Belum Ustaz. Belum. Satu-satu aja Ustaz. Mantap. Masih satu ya. Oke. Masih gitu-gitu aja Ustaz. Ya, karena Jadi, kan dia Ustaz terakhir Putri, pulang dari Ustaz, di Medan itu ada namanya Ustaz Ivan. Beliau itu, masya Allah, beliau tuh bilang pakar kiroatnya di Sumatera Utara itu beliau pakarnya. Okay. Masya Allah, beliau memang sangat konsisten. Ivan Aulia. Perwira, Ustaz Ivan Perwira. Nah. Jadi beliau itu beliau itu dulu kalau nggak salah beliau sekolahnya itu bukan sekolah agama, tapi sekolah SMA. Benar. Beliau setelah tamat SMA itu tiba-tiba udah hafal Quran gitu. Iya. Kapan beliau hafal? Ternyata beliau itu sangat istiqomah dan konsisten, berkomitmen. Kalau udah berkomitmen langsung gitu, selesai gitu. Itu beliau orangnya seperti itu. Ngaji model ngaji gitu. Iya. Ya, meskipun beliau betul tapi tetap ngaji berguru gitu, ngaji tajwid gitu. Orang yang inilah berguru sama orang yang tajwid di Medan di waktu itu kan. Iya. Setelah itu lanjut di TIQ. Nah, benar Ustaz. Benar. Ya, kuliah. Kemudian ngaji di sana. Ketika beliau di sana, beliau adalah orang pertama kali yang khatam qiraat sabah sama siapa namanya? Ustaz Muhsin Salim ya kalau nggak salah ya. Muhsin Salim Ustaz. Oh, Muhsin Salim. Ya. Oh, tahu dah. Iya. Ustaz Muhsin. Jadi selama jalan kaki itu Ustaz. Selama PTQ itu berdiri, belum pernah ada yang khatam qiraat sabah kecuali beliau. Jadi beliau itu hafal Syatibiyah. Hafal, Masya Allah. Hafal. Itu beliau pergi ke Qatar. Jadi dulu di PTIQ itu katanya Kiai Muhsin Salim itu juga mengajar imam-imam di Masjid Istiqlal. Ya, mengajar imam-imam Masjid Istiqlal. Jadi beliau masih kuliah gitu, umur berapa? 21, 22 gitu kan. Karena bacaan beliau bagus. Jadi terkadang Syekh Muhsin Salim ini kadang mengamanahkan untuk apa? Untuk beliau ngajar yang imam-imam yang di Istiqlal itu gitu.
Iya, benar. Tapi Ustaz, kan apa tahu namanya tahu Allah banyak. itu, Iya, tapi kan apa iya. namanya Allah itu kan punya takdir yang apa namanya yang kita nggak tahu gitu kan. Qadarullah beliau Iya, Ustaz. sakit. Iya, Bacaan beliau Ustaz. masya Allah, bacaan beliau tuh Mas, hurufnya bagus semua. oh, Kemudian Masya Allah, sangat Ustaz. sangat lembut bacaannya, sangat lembut, sangat enak, tidak kaku gitu, sangat enak bacaannya dengar. Bacaan Iya, beliau Ustaz. itu bagus sekali. Ya, tapi karena beliau apa namanya? Qadarullah, beliau sakit sudah lama, hampir sekitar mungkin 10 tahun mungkin ya. Sakitnya itu Iya, justru yang iya, Ustaz. stroke, kemudian nggak bisa ngomong gitu, itu salahnya gitu. Maksudnya ya Allah lah Iya, ya iya. yang punya kan, yang apa namanya takdir Allah kan. Beliau sakit dan Iya, sakitnya benar. itu justru nggak ngomong. Coba kalau sakit gitu kan, tapi yang bisa ngomong Bisa gitu supaya ngomong. bisa kita Iya, istighfar. iya. Iya, benar. Sakitnya malah enggak takdirkan enggak anu ya Ustaz ya. Allah. Iya, itu sudah lama sekali. Tapi katanya sekarang sudah lumayan membaik katanya, sudah lumayan udah bisa ngomong dikit-dikit Udah, gitu. Ustaz. Iya. Umur Mudah-mudahan berapa sekarang Ustaz kira-kira? kita Masih berapa muda ya? lah. Paling 45 apa berapa itu. Masih muda Ustaz Fahri. Saya 38 loh. Kakak kelas saya berarti. Iya. Tapi beliau masya Allah, beliau itu sangat luas keilmuannya, dan beliau itu nggak suka sama orang yang belajar itu nggak serius gitu. Kalau belajar nggak serius, Iya, beliau Ustaz. nggak suka. Macam awak nih lah, asik dimarahi aja Ustaz sama dia. Pulang kau katanya, kalau nggak hafal matan katanya, ajab kali awak wah. Sempat jumpa Ustaz selama 1 tahun Ustaz, dia masih sehat Ustaz. Iya. Oh, Iya, jadi orangnya keras Ustaz. itu. Iya. Tahun berapa itu? Di tahun 2011 2012 itu Ustaz. Oh. Ustaz apa? Ustaz Sidik. Iya. Jadi beliau tuh kalau misalnya ada yang datang gitu kan ke rumah beliau mau ngaji gitu kan, ditanya, "Oh, ini udah mulai ngafal matan." Tuh beliau senang itu. Nggih. Senang Ustaz. Makanya sama Bang Andi. Bang Andi senang dia Ustaz, Bang Andi Zainal, senang dia. Ya, nama Ustaz Andi Zainal itu bacaannya juga bagus itu, bacaan Andi Zainal. Iya Ustaz. Allahumma sholli ala. Pernah dia tilawah Ustaz, terkejut kami Ustaz. Iya, terkejut kami. Kami pikir dia nggak bisa tilawah kan. Ada rekaman dia tilawah. Wah, suaranya mah enak betul suaranya itu. Bersih, halus. Wah, Masya Allah lah. Ustaz Ivan. Mudah-mudahan cepat sehat Ustaz. Kita doakan Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sehat itu beliau. Mudah-mudahan Iya, bisa amin. istighfar. Amin. Iya Ustaz, Jadi amin. kita butuh gitu, misalnya kalau bisa kayak misalnya Ustadz Fahri biasanya santri-santrinya ngafal matan juga atau enggak? Kalau di sini Ustadz, itu kayak ada semacam perlombaan secara tidak tersirat ngoten. Bahwa ada 6 bulan sekali ada event pengambilan ijazah ke syekh-syekh yang Arab. Nanti kalau setelah di resmi sama syekhnya lulus, nanti di wisuda begitu Ustaz. Cuman ada kayak syaratnya Ustaz, cuman mereka katanya ngafal. Nah, saya bagian yang mengajak mereka ngafal gitu. Tukfa gitu. Jazari. Jadi mau nggak mau saya ikut ngafal. Ya alhamdulillah gitu, kita dapat dukungan seperti itu, ya bersyukur gitu. Ini tahun pertama saya nggak ngafal. Hafalin. Muridnya udah hafal duluan, gurunya masih dapat 10. Ya sekarang lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Belajar sambil belajar. Insya Allah. Kita lanjut di minggu depan, hari Sabtu Insya Allah kita mulai. Oke, Ustaz. Ya, Ustaz. Oke, sampai di sini saja hari ini. Insya Allah. Alhamdulillah. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz yo. wabarakatuh. Sama-sama. Ayo Ustaz Fahri. Oke, Ya. sampai-sampai Kang.